kita supaya leaders kita tahu? Oke, hai leaders. Saya dengan Michael. Kebetulan pekerjaan saya itu lawyer. Saya tinggal di Malang. Cukup itu aja ya kayaknya. Oke, tinggal di Malang, asalnya Surabaya. Oke, Mister, langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Kenapa sih Mister dulu tuh bisa punya keputusan untuk menjadi seorang lawyer? Oke, sebenarnya ini untuk being a lawyer itu sudah dari kecil. Sudah dari kecil karena challenge aja, karena ketika kita berargumentasi, ketika kita bisa memenangkan satu perkara, itu it's not talking about money, bukan bicara masalah uang, tetapi bicara masalah intelijensi, masalah otak, smart people. Kita bicara masalah presisi, ketelitian, accurately, itu paling penting banget. Dan di situ setiap kasus kan pasti beda. Tidak ada kasus, kalau bagi saya tidak ada kasus itu mudah. Semua tuh kasus tuh punya karakteristik. Itu yang bikin saya challenge di situ. Dan memang kebetulan memang saya suka yang berbau-bau yang lebih saklek, lebih ada teratur, lebih disiplin. Dan saya pikir being a lawyer itu mungkin merupakan suatu profesi yang nggak jauh-jauh dari kepribadian saya yang teratur, disiplin, yang nggak aneh-aneh, lempeng aja gitu. Something like that. Oke. Tadi kan Mister bilang dari kecil itu udah tercetus gitu, ingin jadi lawyer. Sebenarnya sosok siapa sih yang menginspirasi Mister untuk jadi seorang lawyer? Dan pada umur berapa pikiran itu tercetus untuk jadi lawyer? Sebenarnya nggak ada sosok sih. Sampai detik ini ya sudah ada. Tapi kan waktu when I was young, ketika saya masih kecil, itu nggak ada. Cuman ketika saya nonton ya film-film di televisi itu seneng aja pakai jas suite yang bagus macam-macam, itu lebih rapi, itu saya suka. Jadi waktu itu emang nggak ada, cuman I want to be a lawyer someday, dan I am now. Wow, keren banget. Jadi Mr. Michael ini sudah punya pemikiran untuk jadi lawyer itu bahkan masih kecil gitu, leaders. Jadi bukan tiba-tiba besar, kemudian kuliah apa? Oh, kayaknya kuliah hukum aja deh, kayaknya keren. Terus tiba-tiba jadi lawyer, nggak kayak gitu ya, Mister ya? Oke, bisa diceritain nggak, Mister, bagaimana dulu Mister pada akhirnya memutuskan jadi lawyer? Terus apa saja yang harus Mister lakukan? Oke, sebelum jadi lawyer itu kan saya ini lumayan banyak keterampilan. Saya juga bisa desain, saya juga interior, saya suka. Yang berbau arsitek saya suka. Terus seni pun juga saya suka. Jadi sastra, puisi, macam-macam saya suka. Nyanyi, bikin lagu, itu saya bisa. Cuman waktu itu saya nggak tahu, itu saya pikir saya hanya sebagai hobi. Tapi it's not the main job. Di main job saya waktu itu saya hanya sebagai worker. Saya bekerja di perusahaan dulu sebagai Human Resources Department, HRD. Kenapa saya waktu itu? Emang waktu itu saya masih belum mantap jadi lawyer ya. Karena saya masih butuh kontemplasi. Saya butuh ruang, saya butuh waktu untuk merenungkan lawyer itu seperti apa. Karena gini, perlu kita ketahui, lawyer itu sudah ada stigma. Stigmanya itu apa? Orang yang salah dibikin benar, orang benar dibikin salah, kan seperti itu. Stigma dan approach yang ada di masyarakat. Terus lagi bicara masalah uang ya, money is everything lah, talking apa bla 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 bla. Nah, di sini saya masih berpikir saya harus kayak begini. Saya ingin melakukan suatu profesi kerja di mana hati sama otak saya itu nyambung. Jadi ketika saya berpikir saya ingin melakukan suatu pekerjaan di mana otak sama hati saya nyambung, jangan sampai meleset atau meleset kemana-mana gitu. Akhirnya saya punya suatu aturan main. Oke, I want to be a lawyer, saya mau pindah ke lawyer, tapi dengan aturan main seperti ini. Karena lawyer itu kan gray, not white, not black.
Tapi kalau being a lawyer itu grey, abu-abu, nggak jelas. Nah, karena itu nggak jelas, maka kita harus punya fondasi sendiri, kita harus punya prinsip sendiri untuk membuat kita supaya kita nggak terombang-ambing, nggak skeptis, nggak confused about something. Oh, kita mau ngambil yang kemana. Mungkin lebih tepatnya seperti ini. Segala sesuatunya itu saya tepatkan sesuai dengan porsinya dan terukur, itu aja. Jadi saya jadi pindah dari kerjaan, saya ikut orang ke perusahaan, being a lawyer now. Sebenarnya untuk seperti itu pasti ada resiko atau tantangan yang memang harus dihadapi gitu ya. Untuk awalnya jadi HRD, mungkin pekerjaannya hanya rekrutmen seperti itu. Kemudian tiba-tiba harus jadi lawyer. Transisi seperti apa yang Mr. rasakan? Maksudnya tantangan seperti apa yang Mr. rasakan waktu itu? Apa ya? Kalau sebenarnya tidak ada sih, karena gini, ketika saya bukannya bekerja sebagai HRD, saya juga pernah jadi marketing. Jadi marketing, jadi staff-staff yang lain di lintas departemen, termasuk gudang dan sebagainya. Itu saya sudah ada SOP sendiri, yaitu saya orangnya disiplin, teratur, dan ketika ada pekerjaan harus dihabiskan, selesai dan clean gitu loh. Jadi ketika saya beralih posisi menjadi lawyer, itu sebenarnya nggak jauh beda, karena memang saya orangnya teratur, disiplin, dan yang paling satu jujur. Kita harus jujur pada pekerjaan kita. Kalau kita we love it, kita punya responsibility harus kita terapkan di situ. Apapun tuh kita mengelaborasinya tuh harus sempurna, karena itu suatu tanggung jawab buat kita. Bagi saya seperti itu. Jadi ketika ada suatu haluan saya dari bekerja menjadi perusahaan akhirnya menjadi lawyer, itu nggak ada perbedaan. Paling saya harus lebih banyak jam terbang. Ya mungkin lebih enaknya kalau saya ikut perusahaan kan cek log, ya kan, absen gitu kan. Terus ada aturan mainnya dari perusahaan yang sudah ada, dari bosnya IWO gitu. Cuman ketika saya jadi lawyer, at least tuh mau nggak mau otomatisasi saya itu menjadi entrepreneur. Saya bekerja untuk diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meng-create packaging saya menjadi lawyer yang memang berkualitas, lawyer yang punya gaya sendiri, punya karakteristik sendiri gitu ya. Sorry. Jadi itu yang membuat saya akhirnya nggak ada terlalu banyak penyesuaian sih, cuman hanya menerapkan yang sudah ada aja. Wow, keren banget. Jadi awalnya yang hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari Mr. Michael tadi, bahwa cita-cita kita itu berasal dari kita harus tahu dulu nih karakteristik kita seperti apa. Betul ya, Mister? Itu yang paling penting, karakteristik kita apa, terus apa yang kita mau, apa yang kita cinta. Pekerjaan kita ini benar-benar sesuai nggak sih dengan keinginan kita, gitu ya, Mister ya. Terus kalau menurut Mister sendiri, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini, Mister? Kayaknya cita-citaku banyak gitu. Ya udahlah, nanti pokoknya bakatku ini banyak, nanti terserah jadi apa gitu. Menurut Mister, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Gini, apa yang tadi Anda katakan itu sudah saya alami. Jadi leader, apa yang mungkin alami tadi yang daripada hostnya mengatakan banyak overthinking tentang masalah what I would like to be. Kita mau jadi apa? Kita bisa IOEO. Saya juga dulu seperti itu. Jadi saya juga bisa desain, saya juga suka interior, saya juga bisa seni macam-macam. Saya bingung gitu loh. Tetapi gini, ini kalau saya boleh menganalogikan, jalan itu sama-sama hijau. Jalan A, B, C, D itu hijau. Mana yang harus kita pilih? Karena semuanya sama-sama indah. Dan kita sama-sama suka, we love it gitu loh. Saya hanya punya satu resep aja sih, buat Anda sama buat leader yang lagi nonton.
follow your heart. Ikutin kata hati kalian mau jadi apa. Karena itu akan menuntun. Sekali lagi, ikutin kata hati kalian mau kemana. Nanti gini, ketika kata hati kalian dengarkan, listening, even itu kecil saja, tapi itu you have to concern about this one. Dengarkan baik-baik, karena itu akan menuntun. Kalau saya boleh sedikit agamis ya. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita itu kepada Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan akan menuntun mana yang terbaik buat kita, yang the best, yang gampang. Lebih mudah dan akan menemukan jalannya. Tapi kalau misalnya agak susah, itu berarti jangan dilakukan, karena itu bukan baik buat kita. Keren. Jadi selain punya banyak skill, selain harus berkarakteristik, yang pasti nomor satu adalah tetap kita berpangku pada Tuhan, gitu ya, Mister. Oke, Mister. Selanjutnya, Mister. Kira-kira kalau menjadi seorang lawyer itu pasti harus berkarakteristik, harus punya skill. Skill seperti apa sih yang wajib dimiliki oleh seorang lawyer? Oke. Ini dari perspektif saya ya. Yes. Perspektif seorang Michael ya. Kalau perspektif dari orang lain mungkin berbeda dengan saya, dan saya juga menghormati itu. Tapi kalau misalnya saya ditanya seperti itu, maka SOP saya satu. Kalau Anda ingin jadi lawyer atau mungkin leader ingin jadi lawyer, Anda harus smart. Anda harus punya integritas. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan suatu pekerjaan lawyer, ketika Anda diberi kasus, Anda harus bertanggung jawab. Itu pasti. Ketiga, Anda harus punya insting. Anda harus cekatan ketika Anda ini gini ya. Saya mungkin bukan orang psikolog, tetapi saya dulu adalah HRD. Jadi saya sudah wawancara banyak orang. Jadi Anda harus punya insting ketika orang ini baik apa tidak, ketika dia bicara jujur apa tidak, ketika ini kolega atau klien Anda mungkin talking bullshit atau mungkin ada suatu deception, itu Anda harus punya insting. Tanpa insting Anda nggak bisa, susah. Kalau saya selama ini saya pakai insting, ini orang kok kayak gini ya. Nah itu saya sudah mulai agak-agak sedikit coba sih filterisasi lagi gitu, something like that. Terus saya berusaha untuk konfirmasi tentang diri saya, tentang fakta di lapangan. Jadi saya survei langsung ke lokasi. Gitu. Jadi Anda harus smart, Anda harus punya integritas, Anda harus punya insting yang tajam. Tanpa itu tidak bisa. Yang paling terakhir adalah jujur. Jujur pada diri Anda, klien pun juga harus jujur, maka semuanya itu akan lancar. Kalau menurut saya seperti itu. Simpel aja sih. Smart itu wajib. Smart itu wajib. Wajib. Smart dan peka. Ya, Mister. Oke. Tadi Mister juga sempat sampaikan ya ke kami, kalau misalnya ada misconception, bukan misconception tapi lebih ke stigmanya orang tentang seorang lawyer, bahwa seorang lawyer yang sukses bisa memenangkan kasus kliennya gitu, ada seperti itu. Menurut Anda bagaimana dengan stigma ini? Dan mungkin ada challenge yang Mister hadapi setiap harinya dengan stigma yang seperti ini. Gini ya, kalau dari perspektif saya sekali lagi, saya sebagai Michael, sebagai lawyer Michael, stigma di masyarakat itu yang biasanya saya jumpai, bahkan di lingkungan dekat-dekat saya itu, lawyer itu talking about money. Always talking about money, bla bla bla, Terus itu tadi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, something like that, Everybody knows itu. Terus lawyer itu mata duitan, ya kan? Nah, tetapi terus oleh karena itu, tapi saya nggak seperti itu. Jadi gini, saya bukan bilang nggak seperti itu. Ketika saya mendengar omongan seperti itu menjadi suatu cambuk buat saya. Apa cambuknya? Oke, gue nggak mau jadi kayak gitu. Jadi saya punya aturan lain. Gue nggak mau jadi seperti itu. Gue ingin menjadi seorang lawyer Michael yang ini loh, yang bisa memberkati,
gitu loh. Jadi banyak sekali stigma tuh buruk tentang lawyer. Jujur, saya katakan ya buruk juga, karena ya macam-macam tadi yang sudah saya katakan ya. Jadi mungkin leader kalau mau jadi lawyer terus dengan mungkin ya ada keluarga atau lain sebagainya, AIWO. Kalau saya boleh sharing itu leader harus punya suatu tadi follow your heart. Kedua punya aturan main. Jadi you have to show them kalau misalnya Anda tuh beda dengan mereka. Anda seperti dikatakan orang you are different gitu. Kalau misalnya tadi Anda mengatakan stigmanya lawyer yang sukses itu menangani banyak kasus besar dan sebagainya, itu kalau menurut saya ya, ketika kita menjadi lawyer yang berkualitas, punya karakter, punya integritas, kita smart, itu akan ngikutin. Itu akan ngikutin. Jadi dan masalah kasus besar dan sebagainya itu juga tergantung relatif kita, jam terbang kita juga gitu loh. Jadi stigmanya kalau itu kalau menurut saya bukan stigma juga sih, itu sih kayak semacam kayak image ya. Lawyer sukses pasti kasus besar. Saya yakin semua butuh waktu. Jadi kota Malang kan dibangun bukan hanya semalam suntuk kan, tapi kota Malang dibangun itu kurang lebih hanya 700 tahun yang lalu. Umurnya sudah 700 lebih. Jadi itu butuh waktu, butuh disiplin, komitmen kita sebagai lawyer. Sambil lebar seperti itu. Oke, dari segi skill sudah tadi banyak yang di-sharingkan oleh Mr. Michael. Kalau dari sisi akademik, Mr. Apa yang pendidikan yang seperti apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang lawyer? Oke, untuk menjadi seorang lawyer itu pasti Anda harus leader. Mungkin kalau misalnya ada suatu impian ingin become a lawyer itu Anda harus ngambil fakultas hukum. Anda harus bergelar SH, karena SH itu menjadi syarat mutlak untuk menjadi anggota lawyer. Karena itu bukan saya ngomong, tetapi memang undang-undangnya sudah mengatakan demikian, harus sarjana hukum. Setelah itu ya udah, setelah Anda sudah punya basic sarjana hukum, maka Anda bisa menjadi lawyer. Kalau Anda ingin bisa daftar menjadi lawyer, dan daftarnya pun juga tidak simsal lagi, tidak seperti itu. Jadi daftarnya itu Anda ini harus mengikuti suatu seperti PKPA, ada diklat di situ. Itu namanya PKPA. Jadi itu untuk mendidik lawyer itu dalam waktu singkat, padat, jelas. Paling hanya a couple months lah, mungkin 3 bulan atau mungkin 4 months, I don't know. Kadang-kadang depend ya. Depends-nya itu depend on organization-nya kan beda-beda gitu. Kalau saya dari Peradi itu sudah PKPA, terus Anda ada ujian nasional yang diselenggarakan oleh satu organisasi itu. Kalau Anda ujiannya itu juga lumayan berat karena Anda diberi waktu kurang lebih berapa ya? Waktu itu 120 menit, Anda harus bisa menyelesaikan 100 soal. Baik itu multiple choice maupun essay gitu. Dan setelah itu baru Anda dinyatakan lulus, Anda langsung ikut sumpah. Sumpahnya di pengadilan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya Anda mungkin di Malang, maka sumpah pengadilan tingginya itu di Surabaya. Jadi pengadilan tinggi itu hanya ada di satu provinsi satu. Kalau misalnya di Jawa Tengah berarti di Semarang, kalau di Jawa Barat di Bandung, kalau di Jawa Timur itu di Surabaya. Terus dari situ Anda masih belum bisa bebas juga untuk bisa ke sana kemari terima kasus orang, nggak bisa. Anda harus magang. Jadi seperti kalau kita mau jadi notaris, kita mau jadi lawyer, kita mau jadi dokter ya, koas gitu, Anda harus magang 2 tahun. Dari situ Anda magang 2 tahun, itu Anda mungkin nggak digaji, tapi di situ ada ilmu di situ. Ya mungkin kalau tergantung seniornya, kalau senior kadang mengasih uang bensin, mana juga nggak ada masalah. Saya mengalami itu soalnya. Terus nanti baru Anda sudah 2 tahun, saya sudah itu syarat-syarat administrasinya, Anda bisa buka sendiri. Jadi kalau diestimasi kira-kira berapa tahun pendidikan yang ditempuh? Enggak, kalau di total sih sebenarnya kuliah kalau cerdas paling 3,5 tahun, kalau normal 4 tahun. Terus kalau misalnya mau langsung lagi itu ya paling mungkin 2 tahun berikutnya lah ya, baru dia bisa oke. Dan dia paham. Jadi dia
paham cara literatur di pengadilan kayak gimana kinerjanya, macam mekanisme Polres dan sebagainya. Itu kan gini, ketika Anda magang, ya ketika leader magang atau siapapun ingin become a lawyer, Anda magang, di situ Anda akan terjun ke lapangan dari Polres. Anda ke Polres, Anda ke pengadilan, macam-macam, ke BPN, ke instansi, termasuk mungkin ke kantor-kantor pemerintahan. Di situ Anda melatih mental. Nah, mental ini harus dilatih karena gini, kebanyakan orang kalau misalnya belum pernah ke kantor polisi, kalau kemana ke kantor polisi, udah ngedek nih, gitu kan. Akhirnya karena dan juga bisa mempengaruhi psikologinya. Jadi ketika dia hanya sebagai saksi macam-macam, dia berubah, pikirannya sudah berambil kemana-mana gitu loh. Itu gunanya lawyer. Itu gunanya didampingi lawyer. Ketika leader ingin menjadi lawyer dan Anda sudah menjadi lawyer, itu gunanya lawyer. Karena lawyer sudah cukup pengalaman, mentalnya bagus, dia tahu ini nih, dia tahu sela-selanya kemana itu sudah tahu. Dia akan mengadvokasi, dia akan sounding, dia akan mengadvise kemana yang terbaik. Itu gunanya, itu proses. Gunanya magang seperti itu. Berarti untuk jadi seorang lawyer itu harus punya mental sekuat baja ya, Mister? Ya, itu mentalnya gini. Kalau misalnya ada yang leader mungkin yang punya mental petarung, yang fighter, bukan petarung ayam ya, bukan. Saya bicara masalah positif ya. Jadi yang memang mentalnya itu tidak kenal menyerah. Don't give up, tidak mudah. Jadi orang kritis. Nah ini gini, kalau misalnya leader, Anda orang kritis, coba Anda bisa sedikit, ya lawyer itu bisa menjadi wadah buat Anda. Ketika Anda orang saklek, orangnya itu mungkin emosian. Jujur, saya itu orangnya suka emosian. Saya itu orang emosian dari dulu. Jadi saya berpikir gini, gimana ya supaya saya itu ada wadah yang mengikat saya ketika saya emosi, saya ada dasar. Kadang kalau orang emosi apa? Berantem, ya kan? Betul. Maki-maki, ya kan? Gelut, tidak karu-karuan, ya kan? Jadi kayak gimana ya, kayak orang tidak sekolah gitu. Nah, itu butuh. Karena gini, tadi seperti yang sudah kita bahas, saya jadi lawyer karena apa? Karakter saya seperti ini. Tapi saya ingin karakter saya itu terbentuknya dengan sempurna, terbentuknya dengan oke. Di mana saya harus menjadi lawyer? Kalau saya sudah menjadi lawyer, apa? Saya tahu mana yang nggak boleh dilakukan, termasuk kayak sosial media nih, ngerasani orang, menghina orang, itu nggak boleh. Karena apa? Itu ada undang-undang ITE-nya. Nah, gitu. Terus berantem nih, gelut nih, cepat, sosok jagoan. Aku nggak terima digosip macam-macam, jambak-jambakan mungkin ya. Itu melanggar undang-undang, penganiayaan, masuk ke polisi, sudah selesai, sudah tamat dia punya nasibnya. Nah, di situ yang kenapa akhirnya saya menjadi lawyer, karena saya dengan karakter saya seperti ini, yang saklek, yang emosian, saya butuh wadah yang mengikat saya untuk, lu kalau marah ada tempatnya, ada porsinya, lu harus lu kalau marah itu lu nggak boleh seperti ini, karena itu ada undang-undangnya, something like that, seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi kalau punya leader yang mungkin punya sifat karakternya yang mungkin tidak jauh-jauh sama dengan saya, pastinya banyak, apalagi mereka remaja, Mister. Remaja. Itu mungkin apalagi kalian kritis. Kalau misalnya bagi leader yang kritis, yang suka berargumen ini, kalau di kelas nih, wah bla bla, miss bla bla bla, so bla bla, yang PS bla 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 dan sebagainya. Kalau saya sarankan lawyer bisa ada floating lah ya. Nah, jadi salah satu karir impian gitu ya. Itu bisa menjadi wadah buat Anda untuk apa? Untuk menyalurkan energi Anda kalau Anda seperti ini. Jadi energi Anda itu, energi leader itu tidak kemana-mana, jelas, positif ke sini. Kalau misalnya Anda suka bantu orang, suka ngobati orang dari kecil, mungkin dari sekarang, since now, ya, you can go to doctor. Jadi coba Anda teliti, review tentang diri Anda, leader sini. Anda ini orang seperti apa sih? Gitu. Kalau Anda orangnya seperti, saya suka ini, ya sudah.
coba itu digelutin and follow your heart, terus go to flow. Nanti tapi jangan lupa juga berdoa juga, karena we need God, kita butuh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Tanpa itu kita akan menjadi kayak lost ya, kita akan tersesat seperti itu. Itu jadi follow your heart. Anda harus bisa bercermin dan bertanya pada diri sendiri, kalau Anda tuh ingin jadi kayak apa, Anda tuh orangnya kayak apa gitu loh. Oh, saya tuh orang kayak gini, saya orang saklek, saya orang suka nolong orang, saya tuh orang suka ngobati orang. Ya, you know lah mau kemana gitu. Seperti itu. Ya, sangat ini ya, bermanfaat banget ya sharingnya, karena kita jadi tahu karakter seperti apa yang harus dimiliki, akademik seperti apa yang harus dijalani gitu. Tapi leaders ini juga harus tahu, Mister, bahwa setiap pekerjaan tuh ada resikonya. Mungkin ada beberapa leader yang, oh aku jadi lawyer aja deh, banyak duitnya gitu. Kemudian aku jadi YouTuber aja deh, kerjanya enak, cuma ngobrol doang terus dapat duit. Pasti ada resiko di setiap pekerjaan. Bagaimana dengan lawyer, Mister? Oke, being a lawyer itu punya gini, kalau menurut saya semua pasti punya satu resiko ya, semua jenis pekerjaan. Yang pertama ketika kita bicara masalah lawyer, maka resikonya dulu saya harus bisa menjaga sikap. Karena saya sudah menjadi mungkin panutan, trendsetter. Ya harus menjadi berkat juga. Saya harus menjaga sikap. Kedua, saya juga harus bisa meng-keep keluarga saya supaya nggak diketahui banyak orang. Karena gini, kalau Anda ingin jadi lawyer, leaders, atau Anda sudah menjadi leader, itu musuhnya banyak loh ya. Jadi nggak ada yang suka sukses. Oh luar biasa, boy, good, no. Lawan Anda bagaimana? Yang kalah, stres kan? Iya, pasti. Jadi musuh Anda pun banyak. Tetapi ingat dia, kita juga jangan takut masalah musuh banyak. Selama kita benar jalannya juga nggak ada masalah kan. Betul. Karena gini, kalau misalnya tanpa lawyer, orang yang seharusnya itu mungkin harus dihukum atau mungkin orang itu mungkin nakal, maaf bicara, ya harus ada sanksinya dong. Ya kalau misalnya kita nggak melakukan itu, terus siapa yang mau melakukan itu? Seperti itu. Jadi berpikirnya harus smart people juga ya. Jadi lebih komprehensif, lebih dalam juga. Jadi resikonya, jadi selama ini saya kalau misalnya saya dengan keluarga, ya enggak, kalau misalnya pergi sendiri, ya, dan saya ke sosial media juga enggak akan expose keluarga saya, karena sekali lagi saya ini lawyer, enggak semua orang suka sama saya, dan saya harus menjaga karena saya nggak tahu besoknya saya nangani kasus apa, kan saya nggak tahu, bisa nanggung kasus besar, nanggung kasus kecil pun saya juga harus berhati-hati. Jadi itu resikonya seperti itu sih. Dan kayaknya semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Di mana Anda smart people, bagaimana Anda ini aja tahu apa yang Anda lakukan dan bertanggung jawab. Itu sudah pasti. Jawab. Ya. Intinya bertanggung jawab. Itu apapun yang menjadi resiko kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, yang penting satu, tanggung jawab. Ya, Mister. Kalau boleh sharing sama kita nih, kesusahan apa sih yang paling memorable banget di dalam diri Mr. Michael selama menjadi lawyer? Macam ya, banyak ya. Boleh diceritain semua, Mister? Ada sedikit cerita, misalnya contoh. Contoh kalau misalnya ada klien itu yang ngatur. Nah ini saya kan agak kesel kan. Saya kesel banget nih, ya meskipun lu bayar gue, cuman please deh, lu butuh gue gitu ya. You need my help anyway, that's why you go to my room, ya. You call me ya, something like that. Cuman jadi saya gini, kesel gitu. Cuman saya untuk sabar. Ya kalau ada sabar, kadang kalau sudah nggak bisa lagi toleransi, saya cari jalan. Tuhan, gimana Tuhan caranya ya Tuhan? Ya. Jadi orang yang emosian dipaksa untuk sabar gitu. Sabar ya. Can you imagine gitu loh. Jadi pekerja ini benar-benar. Jadi kalau misalnya leaders punya karakter seperti saya yang keras, saklek, Anda boleh keras, Anda boleh saklek, Anda boleh argumentasi, Anda boleh kritis. Tidak apa-apa, itu sehat. Tapi setidaknya letakkan itu sesuai dengan tempatnya, porsinya, proporsional dan terukur. Gitu. Jadi
itu sih yang bikin saya kadang-kadang tuh agak kesel. Apalagi yang bikin saya agak-agak melo dan galau tuh seperti ini. Jadi saya tuh punya klien. Klien ini sudah masuk penjara. Jadi dia vonisnya sudah keluar. Hukumannya pun juga ringan ya, puji Tuhan ringan gitu ya. Puji Tuhan ringan. Di tingkat banding untuk pidana, dia ini dikasih hukum yang sama dengan PN. Ya, sama, puji Tuhan sama. Tapi di tingkat Mahkamah Agung, kasasi, rupanya suratnya itu tidak diberikan ke saya. Dia lupa, dia dititipkan ke teman. Nah ini, ketika Anda, kalau misalnya ada surat-surat berharga dari pengadilan macam-macam Polres, itu jangan pernah dihilangkan. Karena itu bisa bahaya. Lupa kasih ke saya. Saya bilang sama klien saya, yang udah di penjara ini ya, sedang menjalani proses hukuman badan nih ya. Saya bilang, Bapak berdua saja, kita tunggu mujizat. Karena Mahkamah Agung tidak terima surat dari saya. Karena saya juga nggak disonding sama klien saya. Dia itu dititipkan sama temennya, jelala temennya itu lucid. Menghilangkan itu, keterlibat bla 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 gitu. Dan ketika itu akhirnya keluarlah putusan Mahkamah Agung. Dan ternyata putusan Mahkamah Agung itu mengabulkan putusan PN yang meringankan. Wow. Itu saya jujur, saya kayak berbus mini kalau bahasa Jermannya ya. Karena jujur ini perkara yang tidak berduit. Jadi gini, leaders, tadi yang sudah saya bilang, saya itu kalau kerja itu ya pakai hati juga. Supaya kita diberkati, apa yang kita lakukan itu diberkati. Makanya kalau ada stigma mengatakan lawyer itu mata duitan dan lain sebagainya, ya itu buat mereka sah. Mungkin mereka bertemu dengan lawyer seperti itu, tapi tidak dengan seorang Michael. Jadi kadang-kadang itu saya juga harus melakukan perkara-perkara yang pro bono. Perkara-perkara pro bono itu apa? Yang tidak dibayar. Kenapa kok nggak dibayar? Karena klien saya itu Yujen, nggak punya uang. Untuk makan aja susah. Jadi itu yang harus saya pribadi lakukan dalam menjalani profesi lawyer. Jadi nggak talking about money, suksesnya orang lain. Siapa sih nggak pengen sukses? Siapa sih nggak pengen punya uang? Iya. Tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi? Nah ini penting nih, positif. Kita bisa menjadi berkat dalam pekerjaan yang apapun yang kita lakukan. Dan saya seperti itu. Jadi itu bikin saya nangis ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasinya itu ngikutin PN lebih ringan karena saya nggak ada kirim surat sama sekali. Berarti memang seprofesionalnya kita gitu pasti ada sesuatu yang loose gitu ya, Mr. Pasti. Wow, dan di situ profesionalnya kita akan kalah sama Tuhan, pekerjaan Tuhan gitu ya, Mister, pada akhirnya ya. Padahal kita udah profesional. Oh, aku harus begini. Tapi pada satu hal ada sesuatu yang loose, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya kita kembali ke Tuhan lagi. Gitu. Ya, kembali lagi ke Tuhan. Nah, itu leaders. Jadi seberapa profesionalnya kita, seberapa smartnya kita, ternyata kita juga nggak bisa lepas dari Tuhan gitu ya. Nggak bisa. Bahkan Mr. Michael yang kita tahu lawyer profesional pun ternyata ada loose, ada sesuatu yang loose dan pada akhirnya Tuhan yang bekerja gitu. Wah, luar biasa. Selain itu Mister, ada nggak sih hal yang nggak bisa Mr. Michael pegang gitu? Mungkin kasus ini bisa. Tapi pernah nggak sih Mister tuh mengalami seperti satu kasus atau mungkin satu masalah yang Mister benar-benar nggak bisa pegang atau mungkin gagal di situ? Jadi bilang gagal di situ. Ini pertanyaan menjebak, saya juga nggak tahu ya. But I try to answer it. Okay. Jadi gini, sampai detik ini ya.
tidak ada kasus yang gagal, fail. Sampai detik ini ya. Ini saya benar-benar berbicaranya itu Tuhan saksinya. Cuman bedanya saya tidak mengatakan itu gagal karena saya tidak megang. Jadi saya sudah melepas itu. Kenapa saya melepas? Saya punya alasan yang jelas. Itu tadi salah satunya. Saya itu orang nggak suka disetir. Saya nggak suka digurui sama klien. Kalau klien merasa cerdas, Anda sekolah, Anda jadi lawyer, silakan. Why you need me? Yes. Ya kan? Itu jujur itu masalah kode etik. Dan saya juga tidak akan cerita kepada siapapun tentang lawyer. Maaf, tentang saya punya klien siapa itu nggak penting. Itu pribadi, itu kode etik. Seperti dokter tidak boleh memberikan penyakit medisnya kepada orang lain kecuali pasien itu sendiri atau keluarganya. Sambil ada itu yang SOP harus saya pegang. Jadi saya serahkan balik, tapi bukan secara eksplisit. Itu tadi seperti saya bilang, Tuhan ini gimana nih orang ini? Saya itu udah kesana kemari. Tuhan kasih jalan. Jelalah dokumennya itu ada yang macam-macam yang diperlukan untuk urusannya, saya balikin. Ya. Ini jalannya. No hard feeling. Jadi bukan saya gagal, tapi emang ada yang itu tadi ketika saya terlalu sudah kerja terus saya di otak-atik itu saya nggak suka. Kayaknya mungkin bagi siapapun itu ketika Anda bekerja sesuai dengan bidangnya, Anda sudah di pasrah itu ya sudah. Trust it. Trust them. Nggak usah ikut campur-campur karena itu kan bisa menjadi hal yang kode etik yang kurang bagus. Kedua, paling bukan dikatakan gagal juga karena masih proses juga. Jadi intisarinya sih sampai detik ini nggak ada yang gagal. Kan kalau yakin nggak ada yang gagal, tanya aja di toko sebelah. Maito. Sudah terkenal nih, tanya aja coba. Oke, Mister. Ketika Mister memutuskan untuk aku lepas gitu, resiko ada nggak sih resiko yang pada akhirnya Mister Michael hadapi lagi setelah melepas itu? Atau langsung selesai ya udah selesai? Yang pasti saya ketika saya melepaskan itu, saya sudah tekankan kepada yang bersangkutan atau kepada siapapun itu, alasannya ini tanpa merubah hubungan. Nah ini, jadi leaders, jadi ketika Anda bermasalah dengan orang, bukan orangnya ya, tapi mungkin dengan pekerjaannya, dengan pelakuannya. Tapi bukan berarti saya benci dengan orang saya pribadi, tidak seperti itu. Jadi saya menempatkan itu pada porsinya. Kita kembali lagi, tempatkan semua pada porsinya, terukur. Jadi hubungan tetap baik, karena saya cuma nggak suka dengan cara kerjanya, tapi hubungan tetap baik. Itu yang saya seperti itu. Jadi nggak langsung, oke, bye. Bukan seperti itu, enggak. Saya enggak. Tetap kalau di jalan saya sapa. Kalau misalnya saya sapa, saya nggak disapa, ya sudah, jangan berharap saya mau sapa lagi. Oke. That's it, enough. Ada dendam gitu ya, enggak ya? Mangkel. Lebih ke mangkel. Mangkel ya. Banget. Ya sih, Mister. Tapi semua orang pasti kalau misalnya disapa terus diacuin mangkel. Mangkel kan? Ya. Oke. Tadi udah di-sharingin nih tentang macam-macam tentang lawyer gitu. Sekali lagi Mister, berarti kalau jadi lawyer itu hal apa yang nggak boleh dilakukan? Oke, ini pertanyaan yang cerdas ini. Ini pertanyaan yang sering saya dengar dari teman-teman ketika mereka memakai lawyer. Tampak mengurangi rasa hormat saya dengan lawyer-lawyer yang lain ya. Karena saya juga kalau ditanya seperti itu, saya tidak pernah mau komentar. Karena itu kan kami bisa profesi. Cuma saya hanya mendengarkan, sambil senyum, karena itu kembali ke kode etik. Yang pertama itu ketika Anda menjadi lawyer, yang tidak boleh Anda lakukan adalah Anda jangan main berusaha untuk jangan main di dua kaki. Jadi main di klien ini juga main di lawannya.
Oh. Karena kalau enggak Anda akan menjadi omongan yang saya dengar seperti itu. Gitu. Yang kedua, ketika Anda menjadi lawyer, Anda jangan pernah menelantarkan klien. That's why saya selalu menservis klien, servis dengan tanda positif ya. Jadi kadang-kadang saya kalau sama klien itu saya juga sebagai klien, juga sebagai lawyer, saya juga sebagai IO karena saya juga menjadi IO kan. Jadi saya yang merenang semuanya, everything itu saya yang ngatur meja mulai dari resto macam-macam, telepon sana sini, siapkan untuk 10 orang ini ya Pak Michael, oke thank you. Jadi saya mesti sampai jadi asar kayaknya, jadi bellboy juga gitu. Silakan Pak gitu. Karena gini, karena gini ya, saya tuh orangnya itu mungkin melayani. Nah itu mungkin ya. Jadi itu mungkin konseptual saya dari kecil saya dididik juga sudah pelayanan. Jadi akhirnya saya melayani. Secara nggak langsung, secara otomatisasi, secara implisit saya tuh kok melayani. Nah jadi saya melayani klien. Padahal nggak semua lawyer itu mau melayani klien itu. Karena mereka gengsi kan. Tapi saya mau main sampai jadi bellboy saya. Silakan. Karena saya pikir gini. Konsep saya melayani, memberikan maksimal, dan yang kedua kebutuhan klien semua tercukupi, selesai, masalahnya selesai. Jadi meskipun dengan lawan dan sebagainya, tetap saya akan beri service yang terbaik. Kenapa? Saya ini representasi wakil daripada klien. Jadi klien itu nasibnya mau masuk penjara, mau gimana itu di tangan saya. Legitimasinya itu di tangan saya. Jadi saya harus gimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik. Itu saya. Tapi menurut saya juga penting banget dalam profesi apapun ya, Mister. Melayani itu nomor 1. Harus. Karena siapa sih, misalnya kita nih punya klien, misalnya saya aja guru. Terus kemudian ada murid yang ke saya, terus saya, ya udah nanti aja gitu kan, nggak suka kan, Mister ya. Pasti murid suka sama guru yang, oh ya silakan, ayo duduk kayak gitu. Sama aja ya. Berarti lawyer juga kayak gitu ya, Mister. Sebenarnya konsep kita dalam berkehidupan itu dan syarat itu kita harus memang dari kecil itu harus melayani, bukan untuk dilayani. Kita itu harus mendengarkan, bukan untuk didengar. Itu harus kita ketahui, harus kita sadari. Kita tuh mendengarkan, bukan untuk didengar. Kita tuh melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa? Di situ kalau menurut saya tuh maaf bicara itu punya proses kerendahan hatian. Kalau kita rendah hati, ya pasti percayalah semua pekerjaan semuanya itu dibuatnya lancar. Dan orang kan bisa ngeliat dari kita, buah-buah kita. Oh tuh orang tuh baik, orang ini bukan pencitraan semata, atau mungkin bukan rekayasa skenario. No, itu aslinya seperti itu. Michael seperti itu, Rachel tuh seperti itu. Even kalau misalnya ada gosip A, I, O, E, O ya, leaders listen to me. Meskipun ada gosip ayo, orang belum tentu percaya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat buah dari kita. Bisa menilai. Michael seperti ini, Rachel seperti ini, Ivan seperti ini, Sivania seperti ini. Itu orang bisa melihat. Nggak mungkin gitu. Paling mereka ujung-ujungnya apa? Langsung cross check sendiri. Itu gunanya itu melayani, bukan untuk dilayanin, mendengarkan bukan untuk didengar. Ini soalnya didengar, bukan seperti itu. Kalau saya punya proses saya seperti itu. Dari kecil saya emang diamui macam-macam, saya mendengarkan. Sekarang saya marahin gantian. Oke. No, just joking. Tapi tetap ya marahin, kalau ada orang salah ya dimarahin, Mister. Ya, termasuk klien saya marahin. Harus berani marahin klien loh, lawyer. Lawyer, leader, sorry. Salah. Jadi sama klien juga saya marahin ketika mereka itu bersikap yang mungkin tidak konsisten. Itu yang bikin saya malu. Gimana saya sudah mengatur sedemikian rupa. Dan saya itu orang gini ya. Saya itu orangnya itu selalu kalau kerja itu teratur. Semua saya sounding. Saya tidak pernah terdedak ujung duit. Tidak seperti itu. Saya itu teratur, kerja dulu deh. Semua saya sounding. Jadi kayak kita belajar di kelas, ada bab 1, bab 2, bab 3, dan semua dipelajari pelan-pelan. Kan nggak mungkin dari bab 1 langsung jumping ke bab 5, kan nggak mungkin seperti itu kan. Itu kan bisa shock untuk muridnya. Nah, saya seperti itu. Jadi saya itu emang
kalau kerja itu sounding. Saya sounding. Saya datang ke sini, saya ngomong sama Pak Andi on the way. Something like that. Simpelnya seperti itu. Jadi segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik itu ya. Komunikasi itu adalah menjadi kebutuhan yang harus kita lakukan dengan baik. Oke. Komunikasi, ngomong tentang komunikasi, kita juga ngomongin tentang kerjasama. Kalau seorang lawyer, selain kerjasama dengan klien, gitu, ada kerjasama dengan siapa lagi sih, Mister, yang harus support? Oh gini, ini saya loh ya, saya loh nih ya. Sekali lagi ini yang bicara lawyer Michael, bukan yang lain loh ya. Dalam konteks keuangan ini ada yang cuma lawyer Michael. Jadi gini, saya tuh orang selalu menjalin hubungan baik dengan banyak orang, termasuk kolega. Contoh, jaksa, contoh polisi, contoh pengadilan, pihak pengadilan, instansi pemerintahan kota dan lain sebagainya. Kenapa saya menjalin seperti itu? Karena kami bekerja di lahan yang sama, hukum. Kalau saya gontok-gontokan dengan mereka, klien bagaimana? Yes. Taruh di mana kliennya kan kasihan mereka. Pak, saya gimana Pak? Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi saya berusaha untuk persuasif dengan, termasuk dengan lawyer. Jadi gini, saya tuh ketika contoh ini sidang gitu ya dengan teman seprofesi di sidang. Ketika kami sidang, ya kami sebagai lawan. Lu lawan, ya gue lawan lu. Penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon seperti itu. Tapi ketika kami keluar dari sidang, BAA macam-macam. Jadi ketika kalau misalnya dia kalah dan sebagainya, saya tetap merangkul. Bukan ada. Ini saya bicara Michael loh ya. Iya Mister. Michael loh ya. Ada yang kalau udah kalah nggak mau, dan kan dia tuh ya shake hand lah apa bla 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 gitu, nggak ada seperti itu. Dengan polisi, dengan aparat dan sebagainya, saya juga menjadi hubungan baik. Harus bagi saya. Karena apa? Ya kami sekali lagi bekerja di ladang yang sama. Banyak koneksi itu bisa membantu saya secara pribadi sebagai lawyer untuk ya memberi yang terbaik buat klien ini enaknya gimana ya. Something like that. Seperti itu. Jadi semua saya butuhkan, termasuk orang-orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, saya butuh mereka untuk mensupport kinerja saya kayak gimana. Karena saya orangnya agak gesit, cerewet, detil saya orang, sangat kelihatan ya. Iya, sangat kelihatan. cerewet, bingung mau ngomong apa sama klien nanti. Oh iya. Leaders, jadi komunikasi dengan siapapun, bahkan kerjasama komunikasi dengan lawan gitu ya, Mister. Terakhir, Mister, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kira-kira selama Mister jadi lawyer, bagian yang paling menarik dari pekerjaan lawyer itu apa, Mister? Kalau dibandingin sama pekerjaan lain mungkin yang pernah Mister Michael lakukan sebelumnya, jadi HRD, jadi apa? Itu bagian apa sih yang paling menarik dari seorang lawyer? Oke, selain Anda tidak perlu harus cek log ya. Absen ya, namanya siapa? Budi, Ivan, masuk, present ya, izin sakit dan lain sebagainya. Itu bagi saya, profesi saya adalah profesi profesional. Jadi bisa disamakan dengan entrepreneur. Jadi bagi leaders yang pingin jadi entrepreneur yang kerjanya itu nggak diatur orang, pengatur diri sendiri, itu profesi ini bisa dilirik, bisa di voting juga. Jadi profesi ini bisa, kalau saya katakan ini profesi yang strategis kalau menurut saya, karena memang kalau kita menjalankan dengan benar, itu kita akan kelasnya udah beda, kelasnya sudah beda, dan itu sekali lagi itu strategis kalau menurut saya seperti itu. Ada lagi, Mister? Nah, tadi saya lupa apa soalnya. Bagian paling menarik dari seorang lawyer. Oh iya.
Anda yang pertama, karena ini sama dengan entrepreneur, sama dengan wira swasta, Anda tidak ada jam kerja, ya. Jadi kalau Anda mau cari duit, ya Anda harus kerja. Jadi Anda nggak harus ada aturan. Aturan Anda bikin sendiri, SOP Anda bikin sendiri. Jadi Anda mau dibuat kayak apa ini perusahaan, Anda mau dibuat apa kerjaan, Anda mau jadi apa, Anda bisa mengatur sendiri. Anda bebas, Anda menjadi orang independen. Tapi independennya nggak ngawur, independennya bertanggung jawab, yang positif. Dan yang paling penting, kita bisa memberikan satu kontribusi positif kepada banyak orang, menjadi berkat. Itu, jadi kalau Anda menjadi lawyer sama dengan entrepreneur, Anda menjadi bos. Anda menjadi bos untuk diri Anda sendiri, meskipun anak magangnya mungkin sedikit, pegawainya cuma administrasi doang sama office base 1, nggak apa-apa. Yang penting juragan. Iya. Yang penting juragan ya. Iya. Okay, apalagi kalau misalnya Anda jadi lawyer, ya sekali lagi itu profesi yang strategis kalau menurut saya. Itu leaders. Jadi lawyer adalah salah satu karir yang perlu dipertimbangkan gitu. Iya. Harus dipertimbangkan. Karena setiap orang kan selalu banyak masalah. Ya kan? Ya kalau orang, ada dokter mengatakan, dokter gigi dapat duit dari apa? Dari sakit gigi, ya kan? Iya, betul. Kalau lawyer apa? Dari masalahnya orang, kan gitu ya. Hidup pasti ada, kalau menurut saya lawyer ini cukup, sekali lagi strategisnya, karena hidup itu selalu banyak masalah. Hidup itu banyak sekali masalah, kita bertemu dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda. Kadang kita tuh nggak suka A, I, O, E, O. Tapi kalau kita sudah tahu lawyer, kita sudah kenal lawyer, atau kita punya, atau mungkin lawyer itu bisa menjadi aset. Apakah itu dia berupa teman, atau itu profesi, atau mungkin Anda sendiri menjalankan, itu malah bisa menjadi aset. Mungkin sekali lagi, profesi saya itu strategis. You can do it. Leaders. Oke, leaders. Sekarang sesi tanya jawab nih. Tadi Mr. Michael udah banyak sekali cerita tentang bagaimana kehidupannya seorang lawyer. Mungkin dari leaders banyak yang kepo nih, banyak yang pengen tahu nih tentang lawyer. Coba ada yang mau tanya? Kalista? Oh, Kalista. Oke. Mungkin ada yang lain. Kita punya beberapa murid nih kayaknya yang punya cita-cita jadi lawyer atau bergerak di bidang hukum lah gitu. Iya. Ada pertanyaan leaders? Hai leaders. Ada. Kok sepertinya ini ya sepi-sepi aja nih leadersnya. Miss boleh tanya enggak? Ya, siapa ini? Dengan siapa? Keisha, Miss. Siapa? Keisha. Oh, Keisha. Oke, silakan Keisha. So, aku mau tanya seputar hal terdakwa, Miss. Jadi, apakah pada saat di persidangan itu terdakwa itu wajib didampingi oleh pengacara atau enggak, Miss? Oh, oke. Oke, thank you. Oke. Gimana, Mr. Michael? Ini pertanyaan yang cerdas. Untuk usia Anda, leaders, Anda cukup smart people juga ya. Ya. Oke. Saya berikan jawaban yang maksimal. Oke. Jadi gini. Ya, kalau saya selalu menyarankan, jangankan banyak di persidangan. Ketika saksi ini mungkin terdakwa ini diperiksa sebagai saksi di Polres, itu seharusnya didampingi. Seperti yang tadi sudah saya bilang, mentalnya orang yang belum pernah datang ke Polres atau ke polisi, ke Polsek, ke Polda, Polri dan sebagainya itu berbeda ketika datang. Mungkin dia di luar sana mungkin keluar sombongnya minta ampun, tapi ketika dia datang ke sana ciut nyalinya. Dan itu bisa berubah. Itu kan ada berita acara tuh, berita acara pemeriksaan. Nah, saya selalu mengatakan, Keisha, kepada saya punya klien, atau kepada teman-teman saya juga, saya selalu mengatakan, kalau ada urusan hukum, hubungi lawyer, minta dampingi lawyer. That's why teman yang menjadi lawyer itu menjadi aset. Saya selalu mengatakan demikian, saya ini asetnya kalian loh. Jadi Anda butuh dampingan lawyer. Kenapa? Supaya bisa meng-coaching ketika Anda diperiksa sebagai saksi, akhirnya sampai menjadi tersangka, terus naik menjadi
naik P21 ke kejaksaan, akhirnya di pengadilan menjadi terdakwa, statusnya naik lagi, status sosialnya terdakwa, itu harus didampingi lawyer. Lawyer ini bukan hanya ada di persidangan, Kesya. Saya selalu menyarankan terdakwa sebelum dia menjadi terdakwa, pangkatnya menjadi saksi itu kan paling awal, itu harus didampingi lawyer supaya bisa membantu, setidaknya menenangkan dia, memeriksa apa yang dia berikan keterangan di interogasi itu apakah sesuai apa tidak. Apakah mungkin takutnya ada yang intimidasi, ya kan? Macam-macam itu kan kita kan nggak tahu. Nah, lawyer itu sebagai helper di situ, pendamping di situ, yang membantu sampai ke tingkat kalau misalnya sampai kasusnya ke persidangan, lawyer tetap punya pengaruh. Kesya, saya punya kasus ya, saya punya cerita aja. Ketika saya bantu klien saya juga yang kemarin itu, kalau misalnya tanpa saya dampingi untuk pledoinya, pembacaan pledoinya, pasti dia hukumnya itu sesuai dengan penuntut jaksa, lebih lama. Disinilah lawyer berperan ketika di persidangan, bagaimana berargumentasi yang macam-macam. Disinilah lawyer itu punya kepentingan di situ. Lawyer juga bisa memberikan suatu masukan. Saya selalu memberi masukan kepada klien saya yang menjadi terdakwa, tolong attitude-nya dijaga, Kesya. Itu gunanya lawyer yang cerdas. Ini saya loh ya, ini saya lawyernya Michael. Ya, kalau saya selalu seperti itu hal yang receh sebenarnya. Tetapi ketika kita bisa memberikan satu attitude di sidang yang bagus, hakim, jaksa itu pasti nilainya orang yang kooperatif. Maka hukumannya akan dikurangin. Jadi tidak serta-merta lawyer itu jago ngomong, jago argumen, jago debat. No, ada kisi-kisi yang harus lawyer lakukan. Contohnya mengedukasi. Nah, kembali lagi Kesya, edukasi terhadap terdakwa itu harus penting. Dari cara dia berkata-kata, mentalnya ketika ditanya sama jaksa dan sebagainya, jangan ngomongnya ngalor ngidul. Nah, ini penting nih. Hakim tanyanya A, jawabnya A. Jangan sampai hakim tanya A, jawabnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu selalu saya doktrin, selalu saya terapkan, ajarkan, edukasi. Jadi supaya tidak berambiang. Itu Kesya, gunanya lawyer itu ada di situ. Karena kalau lawyer nggak ada, apalagi kalau misalnya Kesya mengatakan di persidangan apakah terdakwa itu perlu didampingi lawyer, saya menyarankan harus. Kalau enggak, ya nanti tinggal ngikut aja hukumannya, jaksa minta berapa tahun, ya kemungkinan itu akan terjadi. Atau mungkin hakim punya pertimbangan lain. Gitu. Wow. Bagaimana Kesya? Any question Kesya? Enggak, Miss, sudah jelas. Thank you. Udah jelas, Miss. Ya. Thank you Kesya. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Apapun, mumpung kita masih bersama Mr. Michael nih, nggak ada kesempatan lain nih kita ngobrol lagi sama Mr. Oke, Juan, silakan Juan. Numis, saya mau tanya bayaran honornya per satu kasus itu berapa, Miss? Satu kasus. Oke. Honornya. Dia butuh bayangan nih, lawyer nih sebenarnya berapa? Oke. Pertanyaan yang cukup ini ya, dalam banget ya ini. Ini siapa dengan siapa ini? Saya bicara dengan siapa nih? Juan. Ini pertanyaannya Juan ini cukup dalam banget ya, nyentuh yang luar biasa sampai. Tapi mungkin ini penasaran, semua orang tuh sebenarnya penasaran akan hal ini, betul. Cuma nggak mungkin nanya. Berarti gitu. Rachel diwakili sama Juan ya. Oke, gimana? Oke, gini, Juan, setiap lawyer itu mempunyai cara pembayaran yang berbeda. Ada yang kalau lawyer kelas kakap yang di Jakarta itu hitungnya detik, menit. Ya. Cuman kalau saya kan kelasnya ikan sepat, ya. Saya kan ikan teri di sini ya, bukan ikan lumba-lumba loh ya. Saya di sini ikan sepat, ikan apalah, whatever lah. Nah, jadi saya secara pribadi kalau Juan tanya kepada saya akan jawab dua. Pertama,
Saya itu relatif dan dia tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, jelimet, tidak karu-karuan, kayak seperti cari jarum di dalam jerami, itu agak lumayan. Tetapi saya tidak bisa bicara masalah nominal, karena nominal itu relatif. Ada yang bisa katakan saya mahal, ada yang bisa saya itu kemurahan, gitu. Jadi semua tergantung daripada situasinya pada saat itu Juan. Dan beda-beda. Jadi sekali lagi kasuistis. Jadi tidak bisa disamaratakan, di generalisir tidak bisa. Rata-ratanya aja, rata-rata. Juan, kenapa Juan memaksa saya untuk buka kartu? Juan nggak boleh jahat gitu ya. Jujurnya luar biasa, ngalih-ngalih virus ini kayaknya. Apa ya Juan, saya tidak bisa ngomong kak masalah ini ya. Soalnya masalahnya nanti ini didengar banyak orang, oh segitu toh Michael. Jadi kebuka kartunya. Pokoknya gini Juan. Sampai Mr. Michael nggak bisa berkata-kata loh Juan ya. Juan saya maaf bicara saya nggak bisa jawab karena itu sensitif banget dan itu gitu loh Juan. Kalau Juan pengen jadi lawyer, Juan itu sudah menjadi bos. Juan mau pakai tarif kayak gimana, itu terserah Juan. Selama itu ada benar, Juan bisa buktikan kalau hasilnya maksimal. Dan sekali lagi Juan, bagaimana kalau kita bisa menarik tarifnya Juan? Ya itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, bisa miliaran. Itu tergantung daripada sikap kita, kualitas kita, cara kita menangani kasus, dan yang pasti Juan nama baik kita. Itu pengaruh. Karena orang gini, ketika kita itu mendapat klien yang kelas kakap, itu dia tidak mungkin langsung jujur dia ngomong kita. Itu dia pasti kepo dulu nih. Si Michael lu gimana ya? Si Denny itu gimana ya? Itu kepo dulu nih. Kalau orang cerdas seperti itu. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman yang kadang juga ngomong sama saya, aku habis miliaran nih, Mike, 1 miliar kenapa enggak ketemu sama lu? Oh kalau ketemu sama gue 100.000 bayarnya, ya enggak seperti itu kan? Ada seperti itu, jadi sekali lagi itu Juan itu relatif. Pokoknya gini, Juan kalau misalnya Tuhan mengendaki jadi lawyer, ada suatu passion ke lawyer, selama Juan itu berkualitas, bertanggung jawab, jujur, kinerjanya pokoknya top, marko top, itu Juan bisa memainkan nilai, tetapi yang proporsional. Itu yang maaf Juan, mungkin jawaban saya agak jawaban bersayap ya, tapi itu pertanyaannya Juan itu luar biasa dalamnya. Saya tidak bisa jawab. Atau mungkin Juan pengen berklien gitu, maksudnya pengen kerja sama Mr. Michael. Jangan-jangan kayak ini ya. Jangan-jangan. Iya bisa jadi kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya masalah harga bisa lah nanti by WA ya Mister ya. Oke. Ada lagi nggak Juan? Enggak sudah. Oke, thank you Juan. Ada lagi? Oke, Sarah. Sarah bisa langsung dibacakan aja karena enggak terlalu kelihatan ini di sini. Okay. What is the case that Mr. Michael usually handle? Oke, kasus tipe-tipe kasus seperti apa yang biasanya Mr. Michael itu handle? Dan yang paling sulit apa, Mr.? Dan yang paling sulit, kasus yang paling besar, yang paling sulit. Kasus yang paling mudah pasti cerai. Tuh kan, divorce mudah banget tuh. Cuman gini, kalau misalnya ini dengan siapa tadi saya bicara? Sarah. Oke, Sarah, thank you for your question anyway. Good question. Jadi gini, kalau Sarah tanya tipe atau mungkin tipe jenis perkara apa yang saya suka ataupun saya tidak suka, jujur bagi saya, kalau saya ini saya lawyer Michael ya yang bicara loh ya, ini dalam ruangan cuma ada saya doang kan.
Kalau bagi saya, Sarah, saya itu orangnya ketika ada kasus itu berkat buat saya. Berkat itu kan bukan uang, no, it's not talking about the money. Tapi saya belajar. Kasusnya berbeda loh ini. Jadi bagi saya semua kasus mempunyai tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kasus yang mudah bagi saya. Saya sedang menangani kasus, dan juga kasus perdata, kasus pidana juga, lagi di Polres juga gitu loh. Jadi dan itu jelimet juga masalahnya. Jadi tidak ada yang mudah. Kalau misalnya Kesha mungkin ingin menjawab satu jawaban yang eksplisit, mungkin saya boleh ngomong mungkin yang cerai. Kasus cerai itu lebih mudah lah. Merem gini sudah tahu hasilnya. Tapi kalau yang lain itu agak susah karena itu butuh komprehensif. Kalau cerai kan sudah jelas kan, nggak cocok, oke. Mungkin jawaban saya bisa melegakan dari pertanyaan Sarah ya. Iya. Berarti kalau kasus tersulitnya apa? Paling sulit yang pernah Mister hadapi? Putus cinta. Oh, beda lagi itu Mister. Kalau itu kasus pribadi ya. Ini maksudnya. Gimana? Iya, emang tahu. Ada Mister. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalista mau tanya? Suatu? Ada, Miss. Oh iya, bagaimana Kalista? Baik. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kalista? Ada. Iya, gimana? Silakan bertanya. Ya, Mr. Michael is very happy because it's fun. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Thank you. Oke, itu aja. Oh, dia cuma mau ngomong bahwa hari ini menyenangkan bisa ketemu sama Mr. Michael karena ternyata sharingnya sangat fun gitu ya, Kalista ya. Oke, dari Sarah mungkin tadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin masih penasaran tentang sesuatu? Oh, nggak ada. Rupanya nggak ada, Mister. Oke, Miss buka satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, langsung Miss tutup nih sesinya. Nggak ada. Yakin nggak ada? Ada. Yakin nggak ada? Yakin. Oke. Kalau nggak ada, Miss. Satu pertanyaan dari saya. Ya. Menurut Mr. Michael sebagai lawyer, bagaimana Mr. mendefinisikan sebuah kata sukses? Sukses ya? Ya. Sebenarnya sukses ini saya juga pernah di DM juga, di WA sama di sosial media yang lain. Sukses itu kayak gimana? Bagaimana cara jadi sukses dan sebagainya. Sebelumnya supaya saya nggak lupa, Kalista, thank you. Ya memang saya fun, saya happy. We're welcome, Mister. Ya, thank you. Oke. Sukses dari perspektif seorang lawyer Michael. Di mana sukses itu nggak selalu bicara tentang money. Nggak selalu bicara tentang masalah harta benda yang Anda miliki. Berapa hektar tanah yang Anda punya. Bukan seperti itu. Tetapi kalau bagi seorang Michael, sama bunyinya seperti yang kalau banyak yang tanya, bagaimana Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu menjadi sukses kalau menurut saya. Jadi saya produktif, saya bisa menjadi katalisator, bisa memberikan berkat yang mungkin yang bagi orang itu melegakan, sharing, something like this. Seperti ini, itu sukses buat saya. Karena gini, bagi saya sukses itu kalau hanya dinilai melalui harta maka tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah bisa puas karena orang pasti maunya lebih. Itu salah satu weakness-nya manusia as human being. Manusia selalu pengennya tuh lebih. Udah pacar, udah cakep, minta yang lebih selingkuh lah seperti itu ya. Jadi kalau bagi saya
Sukses itu ketika saya bisa memberikan kontribusi positif kepada banyak orang, menjadi berkat dalam segala perkataan, dalam segala pikiran, tindak tanduk saya. Itu semua orang itu merasakan kehadiran saya itu nyaman, berkat, bahagia. Seperti yang Kalista bilang, kenapa kok fun, saya kok happy ya, karena jujur, Kalista thank you. Kalista menjadi indikator buat saya, berarti saya sukses. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bawa uang banyak atau nunjukin surat hak milik. Tapi ketika kita bisa, kehadiran kita bisa menjadi berkat, itu kita sudah sukses menurut saya. Oke. Sukses ketika kita bisa membuat orang lain juga senang berada dekat kita, itu sukses. Menurut saya itu. Oke. Sangat sederhana, tapi sangat sulit sebenarnya dilakukan, Mister. Oke, satu lagi, Mister. Satu kalimat buat kita, buat teman-teman yang nanti mereka ingin jadi lawyer. Satu kalimat apa yang Mister pengen bagikan ke kita? Oke. Untuk bagi leaders, yang pertama yang ingin menjadi lawyer, mantapkan dulu jadi lawyer ya. Karena masa jadi lawyer itu, sekali lagi saya bilang, gray. Posisinya itu gray, zonanya itu gray. Ketika Anda tidak siap mental, ketika Anda tidak punya rambu-rambu, maka Anda bisa salah kaprah. Anda bisa melihat contoh di TV, ya. Saya tidak perlu sebutkan, Anda bisa melihat sendiri karena itu sudah menjadi konsumsi publik. Jadilah lawyer yang punya integritas, yang smart, yang kalau menurut saya pakai ini. Otak dan hati itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung nanti jatuhnya ambiar yang bisa dipercaya. Cobalah Anda mencari mentor yang bisa Anda follow. Ikutin dia, cara dia, the way he talk, the way he think, or something like that. Itu yang bisa saya sharingkan. Bagi Anda yang mungkin tidak berminat atau nggak hasrat jadi lawyer, just follow your heart. Ketika Anda mau jadi apa, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan tanggung jawab, dan yang pasti berdoa. Supaya apa yang kita renungkan, kita pikirkan, kita mau jadi apa itu Tuhan dengar, oh tak sediano ya, loh. Jadi jalannya itu lancar. Kalau dari Tuhan, sekali lagi ya, untuk ini semua apapun profesinya, kalau dari Tuhan itu apapun yang Tuhan mau, itu kita lakukan itu dibuat berhasil, lancar aja ya kayak jalan tol. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak mau, jalan itu tidak lancar, oh no ya, something like that. Itu simpelnya dalam falsafah hidup saya. Pokoknya kalau dari Tuhan pasti lancar, kalau enggak. Any question lagi? Oke. Sudah, saya pikir cukup ya, Mister. Sesi yang luar biasa, kita bisa ketemu seorang lawyer yang karakternya kuat sekali. Semoga hari ini sharingnya, terus karakter-karakter yang ada di Mr. Michael bisa kalian contoh juga. Begitu, leaders. Oke, thank you for today, Mr. Michael. Jangan kapok-kapok ya, mungkin suatu saat nanti akan saya undang lagi untuk sharing lagi ke generasi yang berbeda mungkin. Mungkin sekali undang plus ada kasus baru ya. Oh, oke. Promo sekalian ya. Siap, Mister. Atau mungkin dari kalian yang butuh seorang lawyer, silakan langsung hubungi Mr. Michael. Saya jadi ini ya, brand ambassador-nya ya. Oke. Itu leaders. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh enggak sih, ini sudah ditutup ya sesinya ya. Oke, thank you Mr. Michael, thank you leaders. Kita jumpa di minggu depan dengan di Karir Day berikutnya dengan yang pasti pembicara yang luar biasa juga. Thank you, happy weekend, bye bye, see you. Bye. Bye.